Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Leonardo. Webinar kali ini sangat menarik karena seperti yang kita tahu cukup banyak kasus yang terjadi terkait PHK di beberapa perusahaan karena pandemi virus corona ini. Nah, pada kesempatan kali ini sangat tepat untuk membahas sebenarnya bagaimana sih PHK-nya, mekanismenya, kenapa kita bisa di PHK karena dalam pandemi ini dan bagaimana upaya hukumnya. Nah, Profesor Dr. Aloysius Wiono, SHMH. Beliau adalah seorang guru besar hukum perburuhan di Universitas Indonesia. Selain itu juga beliau merupakan seorang yang concern sekali terhadap masalah-masalah ketenaga kerjaan. Oke, langsung aja kita kasih kesempatan kepada Profesor Dr. Aloysius untuk memaparkan materinya. Terima kasih, silakan Prof. Halo? Ya, baik Prof, silakan dimulai. Mulai ya. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Makalah saya ini mengenai pencegahan pemutusan hubungan kerja di saat pandemik COVID-19. Nah, kalau kita bicara tentang COVID-19, ini kan sesuatu yang tidak kita inginkan. Semuanya tidak menginginkan itu. Tapi akibatnya kita rasakan. Dirasakan juga oleh pengusaha, juga dirasakan oleh pekerja, juga dirasakan oleh pemerintah. Jadi kalau kita bicara pemutusan hubungan kerja, itu ada 3 pihak yang berperan di sini, yaitu pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Nah, COVID-19 ini mengakibatkan sebagian besar pengusaha dipaksa untuk menghentikan atau mengurangi kegiatan usahanya. Ini berarti terjadi pemutusan hubungan kerja atau pengurangan pekerjaannya bagi pengusaha. Jadi bagi pengusaha PHK itu adalah pengurangan pekerjanya. Kemudian dilihat dari segi pekerjanya, maka COVID ini memaksa pekerja untuk tidak bekerja, work from home, atau tidak bekerja sama sekali. Ini berarti berkurangnya atau terhentinya sumber nafkah pekerja bagi keluarganya maupun bagi buruh itu sendiri. Nah, bagi pemerintah, COVID-19 ini juga menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja yang berarti menambah pengangguran yang dapat menimbulkan keresahan sosial. Nah ini. Oleh karena itu kalau bisa pemutusan hubungan kerja itu dicegah. Jangan sampai terjadi. Nah, kalau kita lihat jelas bahwa COVID ini tidak diinginkan oleh pengusaha, tidak diinginkan oleh pekerja, juga tidak diinginkan oleh pemerintah. Semuanya tidak menginginkan terjadinya COVID-19 ini. Namun ini harus kita terima, harus kita terpaksa kita jalanin sampai sekarang. Nah, untuk itu maka pemerintah kalau bicara tentang PHK itu selalu berusaha untuk mencegahnya. Mencegah jangan sampai terjadi PHK. Menurut Undang-Undang 13 tahun 2003, pasal 151 itu jelas itu. Pengusaha, pekerja, buruh, serikat pekerja, serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Jadi dari awal pemutusan hubungan kerja itu dicegah jangan sampai terjadi oleh ketiga pihak. Nah, kalau sampai terjadi pemutusan hubungan kerja, maka harus dirundingkan.
Dirundingkan dengan pekerjanya atau dirundingkan dengan serikat pekerjanya. Dimusyawarahkan. Bagaimana? Kalau bisa dicegah, tapi kalau nggak bisa ya dirundingkan itu. Kalau pekerjanya setuju untuk di PHK ya oke, berarti sudah terjadi persetujuan dari pekerja untuk di PHK. Nah, kalau tidak ada persetujuan dari PHK dari pihak pekerja, maka pengusaha harus memproses ke PHI, Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga PHK itu baru syah, baru legal kalau sudah ada putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial. Sini adalah upaya-upaya dari pemerintah untuk mencegah jangan sampai terjadi. Dalam situasi apapun, apakah itu ada COVID atau tidak ada COVID, prosedur ini harus ditempuh. Ya, pertama harus dicegah jangan sampai terjadi. Misalnya dicegah dengan mengurangi jam kerja atau mengurangi upah atau mengurangi kerja lembur dan lain sebagainya itu. Sehingga dikurangi semuanya, atau mengurangi upahnya juga bisa dikurangi. Nah, kalau tidak bisa maka dirundingkan juga tidak bisa maka terpaksa ada PHK. Itu adalah kehendak dari Undang-Undang 13 tahun 2003 pasal 51. Nah, kalau kita lihat pasal 51 itu adalah upaya mencegah terjadinya PHK. Nah, upaya mencegah terjadinya PHK ini sebetulnya kalau kita lihat hakikat dari hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan, maka itu adalah untuk memberikan perlindungan kepada pekerja yang lemah, pihak yang lemah. Nah, kalau kita lihat perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha, itu berbeda dengan perjanjian pada umumnya. Misalnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian bagi hasil, itu berbeda. Kalau perjanjian jual beli, perjanjian bagi hasil sewa menyewa itu tunduk pada hukum perdata. Tunduk pada hukum perdata berarti para pihaknya adalah seimbang. Seimbang. Artinya hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum yang bersifat koordinasi atau bersifat horizontal. Nah, karena seimbang berarti ini tergantung kepada kesepakatan. Tergantung pada kesepakatan para pihak. Misalnya antara pembeli dengan penjual. Pembeli dan penjual itu menentukan harga. Harganya berapa itu tergantung kesepakatan pembeli dan penjual. Sewa menyewa juga demikian. Harga sewa tergantung pada si penyewa dan yang menyewakan. Bagi hasil juga demikian. 70, 80, 70, 30 atau 60, 40 itu juga tergantung pada kesepakatan para pihak. Nah, kalau perjanjian kerja antara buruh dengan pengusaha itu bersifat subordinasi, tidak bersifat koordinasi. Bersifat subordinasi berarti pengusaha berada di atas dan pekerja berada di bawah. Nah, oleh karena itu secara sosial ekonomis jelas pekerja tidak mempunyai faktor produksi, tidak mempunyai modal, tidak mempunyai tanah dan lain sebagainya. Dia hanya mempunyai tenaga saja. Oleh karena itu hubungannya timpang, tidak seimbang. Oleh karena itu hukum perburuhan di Indonesia itu masuk hukum perburuan yang bersifat publik. Nah, pasal 151 itu adalah ketentuan publik gitu. Ketentuan publik yang harus dipatuhi oleh pengusaha maupun pekerja. Yaitu berusaha mencegah jangan terjadinya PHK.
Kemudian kalau tidak bisa di PH, tidak bisa dicegah, maka mereka merundingkannya, harus dirundingkannya, kesepakatan. Nah, kalau tidak ada kesepakatan, serahkan pada hakim yang menentukan apakah akan di PHK atau tidak. Hakim yang menentukan. Nah, itu artinya untuk melindungi pekerja. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan upaya mencegah PHK, misalnya PHK menurut pasal 164, itu jelas COVID-19 itu masuk force majeure. Masuk force majeure. Artinya pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena perusahaan tutup disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun, atau keadaan memaksa force majeure dengan ketentuan pekerja buruh berhak atas uang pesangon 1 kali masa kerja. 1 kali masa kerja, 1 kali pesangonnya 1 kali, uang penghargaan masa kerja juga 1 kali, dan hak-hak lainnya yang harus diberikan pada pekerja. Ya, kami sudah konfirmasi kepada Prof dan memang ada gangguan jaringan. Kami sudah memutuskan untuk kita beralih ke pembicara berikutnya karena sepertinya Prof masih berkendala. Bapak Yasminaldi SH MM. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Praktisi Human Resource Indonesia atau ASPRI. Terima kasih Pak Leo sebagai moderator. Suara saya cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati saudara moderator, Pak Aloysius Uyono, Pak Arifin Sulaiman, Pak Agus Jamaludin, Pak Lili, dan teman-teman yang join pada diskusi kita pada siang ini. Terima kasih pertama-tama saya sampaikan kepada Pak Leo dan juga Hello ya. Hello mengundang saya sebagai salah satu narasumber pada kesempatan ini. Judul diskusi atau presentasi yang ingin saya sampaikan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kalau kita melihat dari topiknya itu dikatakan itu pencegahan ya Pak ya, pencegahan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Tapi mungkin kalau saya lebih fokus pada bagaimana mencari win-win solution Pak, terkait dengan situasi yang ada saat ini. Kita tahu di situasi pandemik ini situasi yang force majeure ya, dikatakan oleh Prof. Uyono tadi ya. Jadi kalau kita mencegah mungkin nggak akan bisa, karena dengan semakin lamanya waktu pandemik ini akan tidak akan bisa dicegah pemutusan hubungan kerja, karena situasi ekonomi kita benar-benar stagnan, boleh dibilang tidak jalan gitu ya. Dan semua unsur-unsur di perekonomian itu, apakah dunia industri, pekerja, pemerintahan, itu semua boleh dibilang stagnan ya. Makanya pada kesempatan ini saya lebih memfokuskan pada bagaimana dunia usaha, dalam hal ini pengusaha dan karyawan, itu mereka mencari solusi terbaik. Adanya solusi win-win dari pemerintah, dari pengusaha, dan juga dari pekerja. Kita tahu di pasal 151 ayat 1 di Undang-Undang 13 2003 itu memang disampaikan atau ditegaskan bahwa PHK itu adalah solusi terakhir ya. Dan kalau bisa dihindarkan. Itu tegas sekali di Undang-Undang 13 2003. Dan apabila dilakukan pemutusan hubungan kerja, itu pun harus dirundingkan
dengan serikat pekerja atau pekerja. Jadi kita lihat di pasal 151 ayat 1 dan 2 ini aturannya sangat tegas, lugas, dan jelas. Dan Ibu Menteri Tenaga Kerja pun juga sudah berkali-kali menyampaikan di semua pertemuan umum bahwa PHK itu harus solusi terakhir. Harus solusi terakhir. Tapi kita tahu sudah hampir 2 bulan dunia industri kita stagnan saat ini, ya, sejak terjadinya virus pandemi di 2 Maret 2020. Lambat laun satu persatu perusahaan-perusahaan mental, ya, tidak kuat untuk melanjutkan usahanya. Terus apa solusi yang akan dilakukan oleh perusahaan dalam hal ini? Karena kalau kita tahu dalam mekanisme hubungan industrial, itu yang inti dari hubungan industrial itu sendiri adalah bipartit. Bagaimana antara pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja mencari titik temu, titik kesepakatan. Itulah substansi dari mekanisme hubungan industrial. Kalau ada tripartit, di mana di sini ada pemerintah, ini adalah pihak yang nanti akan turun apabila terjadi perselisihan. Tapi jika belum ada perselisihan, itu pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja harus melakukan perundingan untuk mencari solusi, di mana solusi ini adalah solusi win-win. Makanya pada kesempatan ini saya sampaikan ada 4 poin di sini, teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang pertama adalah bagaimana kondisi terkini dunia usaha dan dunia industri. Jadi kita harus lihat dulu pendahuluannya sebelum semua kita mencari solusi itu. Jadi agar pengusaha dan pekerja itu sama-sama tahu bahwa dunia industri atau pengusaha tidak bisa mengelakkan situasi ini. Tadi Profesor Uwiono mengatakan ini adalah situasi force majeure. Saya yakin pekerja memahami ini, pengusaha pun juga tahu tentang situasi ini, ya. Jadi kita lihat dulu bagaimana kondisinya saat ini. Yang kedua, apa tantangannya di tengah merebaknya COVID ini, ya. Dan tantangan ini tidak hanya tantangan bagi pengusaha, tapi juga bagi dunia usaha, pekerja, dan juga bagi pemerintah. Yang ketiga, peran pemerintah sebagai katalisator. Ini poin yang harus diperhatikan, karena tidak bisa penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini hanya diserahkan kepada kedua belah pihak. Pemerintah harus mengambil peran yang signifikan. Ya, tadi dikatakan oleh Profesor Uwiono bahwa hubungan kerja, hubungan industri antara pengusaha dan pekerja itu sebenarnya sebuah ketimpangan. Ya, karena kenapa? Karena pengusaha memiliki aset, memiliki segalanya. Pekerja hanya memiliki tenaga, memiliki keterampilan dan keahlian. Nah, di sini peran pemerintah harus signifikan sebagai katalisator. Bagaimana agar terjadi solusi yang win-win, di mana salah satu pihak tidak merasa dirugikan. Kalau kita bicara bipartit, adalah bipartit yang berlandaskan pada mekanisme hubungan industrial yang berkonsep Pancasila. Hubungan industrial Pancasila. Kalau bipartit yang kita lepaskan saja kepada kedua belah pihak, pengusaha dan pekerja, saya yakin pekerja dalam posisi lemah. Pekerja akan kalah. Dan ini akan terjadi nanti neoliberalisme. Ya. Jadi konsep neoliberalisme itu adalah menyerahkan kepada market. Nah, kita tahu di Indonesia, pekerja kita mayoritas 60-70% adalah pekerja yang tidak mempunyai skill, ya, skillnya sangat rendah, pendidikannya sangat rendah, mereka dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Makanya di sini peran pemerintah sangat penting. Yang keempat, win-win solution. Ini harus kita utamakan, kita fokuskan. Karena kenapa? Dalam situasi force majeure, kita paham pengusaha dalam situasi ini memang tidak bisa melakukan apa-apa. Bisnis turun, ekonomi merosot tajam, ya. Pekerja pun juga butuh makan, ya. Mereka, ini bukan situasi yang dikehendaki oleh pengusaha dan bukan situasi yang dikehendaki oleh pekerja. Ini adalah di luar kekuasaan, di luar kemampuan dari kedua belah pihak. Jadi bagaimana win-win solution yang harus kita cari? Jadi ada 4 poin di sini yang
saya coba jelaskan sedikit. Lanjut Pak Moderator. Yang pertama, saya akan sedikit sampaikan terkait dengan kondisi saat ini. Nah, kita lihat kondisi di dunia industri dan dunia usaha saat ini, tingginya ketergantungan material impor untuk mayoritas produksi Indonesia manufaktur, khususnya dari Tiongkok. Kita tahu, hampir 80% manufaktur Indonesia itu banyak impor, ya. Sekarang impornya malah dari Tiongkok. Kita tahu dengan tingginya ketergantungan, kurangnya kemandirian kita dalam berproduksi, itu kita melihat bahwa dunia industri kita akan stagnan dalam situasi seperti ini. Ya, ini fakta yang tidak bisa kita hindarkan. Yang kedua, anjloknya nilai tukar rupiah ke angka 16 ribuan itu sekarang sudah mulai turun, ya, udah mulai lumayan, tapi sebenarnya masih rawan 15 ribuan sekarang. Ya, kemarin beberapa minggu lalu sempat di angka 16 ribuan, malah hampir mencapai angka 19 ribu. Ini sungguh sangat tidak menguntungkan bagi perekonomian Indonesia. Ya, dan kita tahu selama ini rata-rata nilai tukar rupiah sekitar 13 sampai 14 ribu. Tapi saat ini kondisinya memang sangat lemah. Dan boleh dikatakan nilai tukar rupiah di internasional salah satu nilai tukar yang paling lemah di dunia internasional. Ini kondisi yang ada. Yang ketiga, terjadinya pembatasan aktivitas sosial, aktivitas ekonomi. Kita lihat saling ketergantungan antara dunia manufaktur dengan dunia manufaktur yang lain ini berpengaruh sekali dari pembatasan PSBB ini, ya. Karena kenapa? Pengiriman barang, pengiriman logistik itu tidak bisa dilakukan dengan baik karena banyaknya hambatan-hambatan dalam sistem transportasi maupun lalu lintas, ya. Ini akan berpengaruh sekali. Dan yang keempat, masyarakat lebih berfokus pada pembiayaan kebutuhan sehari-hari. Ini lambat laun dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, kita dapat informasi banyak perusahaan yang merumahkan bahkan mem-PHK. Nah, ini fakta yang nyata yang harus kita hadapi bersama. Nah, di sisi lain, si pekerja ini akan mengurangi anggaran, akan mengurangi pembiayaan. Mereka harus mengeluarkan biaya hidup sehari-hari secara rutin, khususnya pangan. Tapi di sisi lain, pendapatan mereka, income mereka, gaji mereka itu berkurang. Berkurang dari mana? Dari model yang perumahan, ya, merumahkan karyawan, mungkin dibayar gajinya sekian persen, ya, atau juga misalnya mengurangi sistem save, mengurangi lembur dan segala macam. Ini akan sangat berpengaruh pada pendapatan pekerja dan keluarga. Ditambah lagi mereka harus berada di rumah, ya. Ini fakta yang kita lihat. Dan sekarang kita lihat sudah terjadi merumahkan bahkan PHK. Kita lihat beberapa hari terakhir ini dari informasi yang saya dapatkan dari pemerintah itu hampir 2 jutaan itu sudah di PHK dan dirumahkan. Dari 2 jutaan itu yang data yang saya dapat itu baru 10-15% yang di PHK. Sisanya baru dirumahkan. Nah, ini 15% dari total itu yang di PHK dan sisanya baru dirumahkan. Nah, dirumahkan itu pun perusahaan pun ada yang membayar gaji mereka dan ada yang membayar upahnya sesuai persentase yang dirundingkan. Nah, ini sesuatu keprihatinan yang fakta yang harus kita hadapi pada hari-hari ini. Lanjut Pak Moderator. Selanjutnya kita masuk ke tantangan dunia usaha dan dunia industri di tengah COVID ini. Ya, tantangannya itu tadi saya katakan, terganggu jalur transportasi dan logistik. Jalur transportasi dan logistik ini karena keterkaitan dari proses bisnis perusahaan. Ya, mereka punya vendor, mereka punya mitra bisnis, dan itu kalau terganggu jalur transportasi dan logistik akan menghambat proses produksi mereka. Nah, ini akan berkurang pasokan, ya, untuk proses produksi. Efeknya nanti akan turun produksi dari perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, tingginya kekhawatiran penyebaran COVID di internal perusahaan. Ini banyak perusahaan yang was-was, yang khawatir. Apakah mereka akan lanjut atau tidak? Kalau mereka lanjut, mereka khawatir. Nanti banyak karyawan yang terpapar. Kalau mereka nggak lanjut, bisnis mereka pun akan terpengaruh. Ujung-ujungnya revenue dan income perusahaan akan turun. Nah, makanya kita lihat
di Cikarang atau di Kabupaten Bekasi sudah diadakan PSBB dan sudah ada aturan dari Kementerian Perindustrian, perusahaan-perusahaan yang hanya bisa beroperasi hanyalah perusahaan-perusahaan yang disetujui oleh Kementerian Perindustrian. Di luar itu dilarang untuk berproduksi. Nah, ini sudah menjadi suatu permasalahan besar bagi dunia industri di Indonesia. Jadi si malakamanya bagaimana melanjutkan operasional produksi dan menghentikan untuk sementara. Ini sebuah fakta yang tidak bisa dihindarkan oleh dunia usaha dan dunia industri saat ini. Lanjut Pak Moderator. Yang ketiga, ini saya tekankan di sini peran pemerintah. Ini peran pemerintah sebagai pihak yang dalam tanda kutip memiliki tanggung jawab ya. Bagaimana perekonomian bangsa ini berjalan tetap secara stabil, bagaimana pengusaha bisa terlindungi, bagaimana pekerja pun jangan ada yang kelaparan dalam situasi seperti ini. Makanya peran pemerintah sangat penting. Kita menghargai pemerintah sudah mengeluarkan stimulus dengan nilai 405 triliun. Itu pun 405 triliun kita melihat masih ada alokasi-alokasi ya, alokasi untuk beberapa segmentasi yang kita lihat. Dan salah satunya alokasi di situ prakerja. Nah, prakerja ini pun juga menjadi kontroversi sekarang ya. Kenapa? Karena ada salah satu unsur dari prakerja itu yang mana program pelatihan 1 juta itu tidak relevan dengan situasi saat ini. Banyak yang mengatakan kenapa nggak 1 juta itu dibuat program-program yang lebih produktif atau misalnya lebih mendukung para pekerja untuk mereka bisa lebih melanjutkan ketahanan pangan keluarga mereka. Kita lihat di sini peran pemerintah sebagai katalisator. Pemerintah harus secara langsung memberikan relaksasi pembayaran pajak. Ini akan ikut meringankan beban dari pengusaha, ya. Bagaimana PPN, PPh dan segala macam itu, dan juga penurunan suku bunga pinjaman. Ini jangan hanya lip service, jangan hanya di statement-statement terbatas di statement-statement, tapi harus benar-benar menyentuh semua lapisan dari pengusaha Indonesia, ya. Jadi itu yang kita harapkan kepada pemerintah. Yang kedua, pemberian pemotongan biaya-biaya. Dunia industri itu punya biaya-biaya yang harus mereka mereka bayar. Biaya listrik, gas, BBM dan lain-lain. Ini harus menjadi perhatian pemerintah sebagai bagian untuk memberikan beban, menurunkan beban. Yang ketiga, pemberdayaan BP Jam Sostek dalam memberikan santunan. Ini yang saya lihat masih belum terlihat ya. Kita lihat BP Jam Sostek itu sebenarnya adalah milik dari pekerja. Ya, hampir semua dana Jam Sostek itu adalah iuran dari pekerja. Betul ya Pak Arifin ya? Karena Jam Sostek ini adalah milik dari pekerja untuk kepentingan pekerja ya. Dan saya tahu dana di BP Jam Sostek sangat luar biasa. Nah, kita belum melihat ini. BP Jam Sostek ini saat ini masih belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam ikut mengatasi pencegahan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan. Nah, ini kita berharap pemerintah bisa mempush BP Jam Sostek untuk membuat program-program yang bisa melindungi karyawan-karyawan yang dirumahkan atau di PHK. Jadi mungkin jangan BP Jam Sostek hanya dari sisi, wah, kita bisa bagi karyawan yang di PHK bisa mengambil uangnya. Saya pikir itu sesuatu yang wajar, sesuai aturan. Tapi bagaimana Jam Sostek bisa memberikan pinjaman, ya? Jam Sostek bisa memberikan BLT juga kepada pekerja-pekerja. Ini pekerja yang menjadi anggota BP Jam Sostek. Ini yang saya lihat, belum ada terobosan dari BP Jam Sostek terkait dengan situasi saat ini. Yang keempat, bantuan langsung tunai atau BLT. Sembako gratis kepada ex-pekerja yang di PHK. Kita lihat sekarang, pekerja yang di PHK itu mereka makan buah si malakama. Mereka setelah di PHK, mereka mungkin mendapat gaji terakhir atau diberikan pesangon mungkin ya sesuai kemampuan perusahaan. Tapi setelah itu mereka mau apa? Mereka tidak ada kepastian. Akhirnya mereka harus mudik atau pulang kampung. Tapi di satu sisi, ada yang sudah mencoba pulang, tapi ditahan. Terus bagaimana
kehidupan dan penghidupan mereka. Ini juga harus dipikirkan. Jadi jangan hanya bisa membuat aturan melarang, tapi juga harus dipikirkan bagaimana ketahanan pangan mereka, bagaimana mereka bisa makan dan keluarga. Ini yang paling penting, ya. Kita harus pikirkan karena mereka juga anak bangsa yang harus menjadi perhatian kita juga, ya. Selanjutnya, program pelatihan nyata dan produktif ini bisa diambil dari dana tadi yang saya katakan, dana pelatihan kerja. Ada dana pelatihan kerja yang dibuat dari program prakerja, itu bisa dibuat terobosan 1 juta. 1 juta itu mungkin dibuat program-program pelatihan rumah, home industri yang lebih menyentuh kepentingan-kepentingan masyarakat, yang lebih praktis, yang lebih memberikan keuntungan kepada mereka. Bukan program-program pelatihan yang mereka harus mengakses ke internet, ya, ikut pelatihan-pelatihan prakerja yang saya lihat itu tidak sangat relevan, yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan sekarang banyak sekali itu keluhan-keluhan tentang program pelatihan prakerja. Ini perlu dievaluasi oleh pemerintah. Selanjutnya saya mengusulkan apa win-win solusinya. Tolong Pak moderator. Win-win solusi pengusaha dan pekerja dalam situasi force majeure. Ya. Dalam situasi ini, tadi dikatakan kalau topiknya untuk mencegah memang tidak bisa mencegah. Tapi harus ada win-win solusi. Harus ada kesepakatan, harus ada perundingan, harus ada pihak-pihak yang merasa tidak dirugikan dalam hal ini. Ini yang pertama adalah bagaimana perusahaan bisa melakukan efisiensi dalam sistem produksi. Tadi dikatakan Prof. Uwiono tadi, mungkin sistem kerja shift lebih dipadatkan, misalnya bisa jadi lemburnya dikurangin, ya. Model bekerjaannya juga bisa 1 minggu masuk, 1 minggu tidak bekerja. Nah, ini hal-hal seperti ini harus diusahakan seperti ini dulu oleh pengusaha. Jika sudah mencapai titik yang tidak bisa dihindarkan, itu bisa mengacu kepada regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Dirumahkan dulu. Jadi jangan di PHK. Perusahaan harus merumahkan dulu. Ya. Jadi jangan ada perusahaan yang mungkin sebelumnya memang situasinya juga kurang bagus atau punya rencana mem-PHK, ini dijadikan momentum untuk mem-PHK karyawan. Coba dirumahkan. Wah, ada yang bertanya ke saya, kalau merumahkan itu aturannya apa, Pak? Memang belum ada aturan tentang merumahkan, tapi ada surat edaran. Ya, surat edaran dari Mahkamah Agung tentang merumahkan dari Menteri Tenaga Kerja. Merumahkan itu bisa dirundingkan, ya, dirundingkan dan nanti berapa persen dari gaji itu bisa dibayar sampai situasi pulih. Ini salah satu solusi. Saya yakin perusahaan pasti juga punya cadangan dana untuk bisa mempertahankan karyawannya agar tetap setidaknya membantu biaya kehidupan pangan mereka dulu sehari-hari selama mereka dirumahkan. Yang ketiga, strategi merumahkan itu jika masih memberatkan, ya putusan terakhir adalah PHK. PHK itu bagaimana? Ya PHK yang harus dirundingkan. PHK yang harus dirundingkan. Jadi perusahaan tidak boleh mem-PHK karyawan secara sepihak dengan alasan force majeure. Sesuai dengan pasal 164 ya, ayat 1 ya. Itu dikatakan Prof. Uwiono tadi bahwa PHK dalam situasi force majeure itu harusnya dibayar 1 kali pesangon. Harus dibayar 1 kali pesangon. Kalau perusahaan tidak mampu, ya harus tunjukkan data keuangannya. Apakah benar-benar tidak mampu? Kalau tidak. Tapi kalau mampu, ya perusahaan harus jujur untuk membayar PHK itu, uang pesangon itu. Itu yang saya katakan. Jadi ini perlu kejujuran, ya. Tapi perusahaan katakan, kami tidak mampu untuk bayar pesangon, 1 kali pesangon. Oke, tunjukkan laporan keuangannya. Nah, kalau perusahaan tidak mampu, tidak bisa menunjukkan, ya itu berarti perusahaan berbohong. Harus membayar 1 kali pesangon. Tapi kalau memang iya, si karyawan atau pekerja atau serikat pekerja juga harus bisa memahami. Inilah dapur kita bersama, kita sama-sama sadar tahu bahwa situasinya seperti ini. Ya, jadi ini solusinya. Dan terakhir, Pak Moderator, ada catatan khusus yang ingin saya sampaikan di sini. Yang paling bawah, Pak Moderator. Aturan merumahkan pekerja tidak atau belum diatur secara detail dalam aturan ketenagakerjaan. Itu belum ada.
Tapi tetap harus ada win-win, harus ada perundingan, harus ada kesepakatan, harus ada bipartite negotiation. Yang kedua, khusus pekerja untuk PHK, jika kondisi perusahaan memungkinkan, mengaculah pada pasal 164 ayat 1 Undang-Undang 13 2003. Bayar 1 kali pesangon. Karena si pekerja itu setelah dia diberhentikan, siapa yang bisa menjamin? Setelah itu dia bisa mendapatkan pekerjaan. Uang pesangon itu belum tentu juga akan bisa menghidupi mereka sampai mereka dapat bekerja. Pasti mereka akan memanfaatkan, akan menyimpan uang pesangon itu setidaknya untuk biaya makan dulu. Inilah problematik yang luar biasa yang dihadapi oleh kita semua. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yasminaldi atas paparannya. Sangat amat membuka pikiran saya terhadap perburuhan, PHK, dan lain-lainnya. Saya pribadi mencatat atau menggarisbawahi beberapa kalimat yang Bapak paparkan tadi, bahwa keadaan seperti ini tidak ada yang menginginkan, baik karyawan ataupun pengusaha. Tidak ada yang menginginkan keadaan seperti ini. Oleh karena itu, jalan yang dapat kita tempuh adalah mencari win-win solution. Sangat menarik. Terima kasih Pak Yos. Selanjutnya kita lanjutkan ke pembicara kita yang pertama, yaitu Prof. Aloysius. Kami sebelumnya meminta maaf, Prof, karena kami sempat melanjutkan kepada pembicara kedua karena mungkin tadi ada kesalahan teknis. Ya, bisa dengar ya? Bisa, Prof. Silakan. Oke. Saya kira apa yang dikemukakan oleh Pak Yos ini sama. Kita harus berusaha untuk win-win solution. Ya, Prof. Win-win solution yang bisa diterima baik pengusaha maupun pekerja. Nah, untuk itu saya sedikit saja untuk mendapatkan win-win solution itu adalah kita ambil pasal 93 Undang-Undang 13 tahun 2003. Di sana dinyatakan bahwa orang sakit selama 1 tahun. Nah, untuk 4 bulan pertama dibayarkan 100%. Untuk 4 bulan kedua dibayarkan 75%. Untuk 4 bulan ketiga dibayarkan 50%. Dan untuk bulan selanjutnya 25% itu adalah dalam proses PHK. Nah, ini keadaan COVID ini sebetulnya kan tidak menentu. Tidak menentu artinya kapan COVID-nya akan berakhir, kan kita sama sekali tidak mengetahui itu. Oleh karena itu, pekerja maupun pengusaha juga harus menyadari bahwa pekerja ini paling tidak, COVID ini paling tidak selama 1 tahun benar-benar tidak dapat melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, pekerja harus menerima bahwa dia dalam keadaan sakit, kemudian di PHK oleh pengusaha ini. Oleh karena itu, harus dibayarkan kepada pekerjanya, sehingga pekerja mendapatkan upah 4 bulan terus-menerus, kemudian sebanyak 100%, dan 75% 4 bulan kedua, dan 50% pembayaran yang selanjutnya, dan 25% selanjutnya. Nah, itu saya kira win-win solution yang bisa diajukan kepada pekerja maupun pengusaha, bahwa win-win solution ini tidak merugikan pekerja, juga tidak merugikan pengusaha. Saya kira ini yang bisa kita jadikan dasar untuk
menentukan berapa besarnya, kan kita nggak tahu sama sekali. Nah, yang bisa kita jadikan dasar adalah pasal 93 ini. Pasal 93 artinya normatif bahwa itu adalah hak pekerja, sehingga bisa kita jadikan dasar untuk merundingkan COVID ini. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Nanti kita bisa selanjutnya kita bisa diskusi dengan teman-teman bagaimana seharusnya mencegah atau mengupayakan win-win solution yang terjadi antara pekerja dan pengusaha akibat dari COVID ini. Saya kira terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas tambahan dan paparannya. Dan selanjutnya kita ke pembicara atau paparan yang terakhir dari Pak Arifin Sulaiman. Beliau adalah orang yang sering melakukan advokasi terhadap buruh, dan beliau saat ini juga sedang kuliah S2 di Bayangkara, yang mana beliau adalah senior saya. Ya, baik Pak Arifin Sulaiman, silakan untuk memaparkan. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya. Waalaikumsalam. Yang pertama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini bisa mendengar dan berdiskusi dengan pakar hukum ketenagakerjaan Indonesia yang saya kenal saat ini, Prof. Alisius, dan tulisan-tulisan beliau banyak saya kutip di skripsi saya maupun saat ini tesis saya. Ini suatu penghormatan dan kebanggaan bagi saya. Terima kasih Prof. Kemudian terima kasih juga kepada Bang Yos sebagai mitra. Di samping saya sebagai advokat, saya juga di pengurus serikat pekerja, karena tadi beliau bicara bipartit, pasti unsurnya pekerja dan pengusaha. Ilmu yang disampaikan oleh beliau berdua menambah wawasan dan pengetahuan bagi saya. Dan nggak ketinggalan kepada Dr. Awaludin Marwan yang selalu memberikan kesempatan kepada saya di setiap momen yang terkait dengan perburuhan. Terima kasih banyak atas saya diberikan kesempatan. Baik, sedikit saya memulai diskusi ini. Yang pertama tentang konstitusi kita. Jelas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Artinya seluruh komponen bangsa, seluruh elemen masyarakat, baik dia sebagai pengusaha, dia sebagai pekerja, bahkan dia sebagai pemerintah harus tunduk patuh pada ketentuan hukum yang ada. Begitu juga dalam hubungan industrial, negara pun hadir mengatur hubungan kemitraan ini melalui undang-undang agar masing-masing pihak bisa mengakui hak dan kewajibannya, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan kedua belah pihak harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Terkait dengan kondisi yang ada pada saat ini, seperti Prof sampaikan tadi, tidak ada yang mengharapkan, tetapi semuanya merasakan. Dan ini yang menjadi fokus diskusi kita kaitannya dengan hubungan industrial, yaitu pengakhiran hubungan kerja. Perlu saya sampaikan bahwa opini yang berkembang di masyarakat yang ditangkap oleh kaum buruh bahwa PHK merupakan kewenangan perusahaan. Itu yang ditangkap pada saat ini. Kalau pendapat saya, PHK adalah keputusan hukum yang kedua unsur dalam hubungan industrial, pengusaha dan pekerja harus mengacu kepada ketentuan hukum yang ada. Dasarnya dari mana?
bahwa PHK itu bukan kewenangan perusahaan. Tadi sudah dikutip oleh dua narasumber, yaitu pasal 151. Ayat 3 sangat jelas menyebutkan pengusaha hanya dapat melakukan pemutusan hubungan kerja atas putusan yang ingkrah dari pengadilan hubungan industrial. Jadi tidak ada lagi opini yang harus dikembangkan bahwa kewenangan PHK adalah di perusahaan. Ketika perusahaan menginginkan PHK terhadap pekerja, apapun alasannya, ketika tidak terpenuhi alasan hukum menurut hakim, maka PHK bisa ditolak. Artinya bahwa PHK seluruhnya itu tunduk pada putusan hukum pengadilan, harus melalui proses pengadilan. Kecuali 4 hal di dalam Undang-Undang 13, PHK tidak memerlukan proses hukum ataupun putusan pengadilan. Itu disebutkan di pasal 61. Yang pertama, pekerja meninggal dunia tidak perlu melalui proses bipartit, mediasi, gugat-menggugat di pengadilan. Ketika pekerja meninggal dunia, maka disebutkan di pasal 169, kompensasinya 2 kali pesangon, 1 kali penghargaan masa kerja, dan penggantian hak 15%. Yang kedua, PHK yang tidak memerlukan putusan pengadilan adalah pensiun, usia pensiun. Kalau Undang-Undang 3 tahun 92, Jam Sostek mengatur usia pensiun itu 55 tahun. Tetapi pemerintah melalui PP 78 saat ini, PP 45 tentang jaminan sio mengatur usia pensiun itu adalah 57 tahun untuk 2019. Setiap 3 tahun akan naik 1 tahun usia pensiun itu. Itu ketentuan PP 45 tentang jaminan pensiun. Yang ketiga, PHK yang tidak memerlukan putusan pengadilan adalah pekerja yang mengundurkan diri. Diatur di pasal 162, cukup 30 hari dia mengajukan pengunduran diri, surat keterangan secara tertulis, maka perusahaan menyiapkan kompensasi penggantian hak 15% dan uang pisah. Uang pisah tidak disebutkan berapa nilainya dalam Undang-Undang 13, tetapi didasarkan pada perjanjian kerja atau peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama. Yang keempat, PHK yang tidak memerlukan proses pengadilan adalah pekerja yang berakhir hubungan kerjanya karena kontraknya sudah selesai. Jadi, ini yang perlu saya sampaikan dulu bahwa PHK bukan kewenangan perusahaan, tetapi PHK adalah keputusan hukum. Kemudian, selanjutnya, bahwa sekarang dengan adanya COVID-19 menjadi salah satu alat pembenaran bagi perusahaan untuk mengakhiri hubungan kerja bagi pekerja. Langkah yang pertama yang berkembang saat ini, yang sering saya dengar, adalah upaya peran pemerintah yang direspon oleh pengusaha dengan melakukan merumahkan pekerja. Tetapi upahnya ada yang dibayar 50%, ada yang tidak dibayar. Ini jelas melanggar ketentuan hukum Undang-Undang 13, Peraturan Pemerintah PP 8 tahun 81, kemudian PP 78 tentang pengupahan, dan surat edaran Kementerian Tenaga Kerja. Dirumahkan adalah upaya untuk menghindari terjadinya PHK. Tetapi kewajiban hukum atas hak pekerja tidak boleh dikurangi. Tidak ada satupun dari aspek hukum ketenagakerjaan, peraturan pemerintah, ketika dirumahkan, upah pekerja harus dikurangi. Apalagi tidak dibayar. Bahkan kalau kita lihat di pasal 155 ayat 2 Undang-Undang 13, sebelum ada putusannya ingkrah dari pengadilan hubungan industrial, pengusaha dan pekerja tetap melaksanakan kewajibannya. Artinya pengusaha harus membayar upah pekerja secara utuh. Dan pekerja harus tetap melaksanakan kewajibannya. Tetapi kaitannya dengan COVID ini, karena ini adalah perintah dan instruksi pemerintah bahwa pengusaha harus memberhentikan usahanya.
dan pekerja harus di rumah, tidak boleh bekerja. Ini adalah masalah tersendiri yang bisa mengenyampingkan aturan-aturan hukum yang saya sampaikan tadi. Kalau kita lihat kondisi saat ini, yang diharapkan dalam hubungan industrial itu, karena ada 3 unsur. Ya, saya tertarik apa yang disampaikan oleh Prof tadi, bahwa ketenaga kerjaan itu masuk kepada kelompok hukum publik. Jadi negara terlibat di dalamnya. Negara terlibat di dalamnya. Salah satu contoh negara terlibat adalah di pasal 151 ayat 1. Dipanggil, hai pemerintah, hai pengusaha, hai pekerja, upayakan semaksimal mungkin untuk menghindari terjadinya PHK. Itu perintah undang-undang konstitusi kita pada 3 unsur dalam hubungan industrial ini. Nah, saya melihat pada kondisi COVID ini, negara lepas tangan. Membiarkan pengusaha dan pekerja di dalam kebingungan yang sangat untuk mencari solusi yang terbaik terkait dengan COVID-19 ini. Karena pekerja tidak pernah berharap untuk di rumah. Sesuai dengan perjanjiannya, bahwa dia harus melakukan pekerjaan agar bisa mendapatkan upah. Dan pengusaha, visi bisnisnya pasti bahwa dia harus selalu memproduksi barang ataupun jasa agar perusahaannya bisa eksis di dunia industri. Nah, dalam kondisi ketika pemerintah melalui surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan hanya membuat regulasi, itu pun bukan hukum, tetapi hanya sebuah anjuran. Anjuran. Pemerintah hanya menganjurkan di dalam surat edaran yang terakhir 2020 ini, di poin 4-nya, itu upah pekerja boleh dikurangi. Dirumahkan boleh. Tetapi dengan syarat harus ada kesepakatan dengan serikat pekerja. Dan anjuran ini pun saya sesalkan kepada pengusaha, para pengusaha. Ini banyak yang tidak mengindahkan. Kalau Bang Yos tadi sangat jelas, telah mengingatkan kepada para pengusaha. Tidak boleh membuat keputusan sepihak. Merumahkan pekerja atau mengurangi upahnya. Semuanya harus didasarkan pada kesepakatan. Karena tidak ada ruang di dalam hukum ketenagakerjaan, peraturan pemerintah mengurangi upah ketika dirumahkan. Kalau kita baca PP 81, nomor 8 tahun 81, di ayat 3-nya, hak upah atas pekerja itu sejak dia melaksanakan perjanjian kerjanya dengan pengusaha, sampai berakhir hubungan kerjanya, disitulah berhentinya upah dibayar. Nggak pernah dibicarakan untuk dikurangi itu. PP nomor 8 tahun 81. Kemudian di ayat 8-nya, dalam upaya menghindari PHK, ya, itu dapat dirundingkan untuk mengurangi. Tetapi mengurangi upah pekerja ini menjadi masalah besar bagi pekerja. Upah minimum saja mereka nggak bisa hidup. Apalagi harus dikurangi sampai 50%. Nah, saya sedikit mungkin berbeda pandangan, solusi yang disampaikan oleh Prof tadi mengacu kepada pasal 93 tentang upah bagi pekerja yang mengalami sakit berkepanjangan. Kalau kita masuk ke ranah itu, sebagai solusinya menggunakan pasal 93, 4 bulan pertama 100% dibayar, 4 bulan kedua itu 75%, 4 bulan ketiga adalah 50%, berkonsekuensi nanti ketika PHK dilakukan, pasal mana yang harus dipakai?
itu pekerja yang sakit berkepanjangan, kompensasi PHK-nya jelas, merujuk ke pasal 169, pasal 172 Undang-Undang 13. Kalau itu dijadikan solusi, karena titik akhirnya nanti kan PHK. Perusaha berdalih menggunakan pasal 93 untuk membayar upah 4 bulan pertama 100% dan terusnya. Tetapi kita ketika PHK lari dari pasal 172 yang mengatur PHK karena orang yang sakit berkepanjangan. Kompensasi yang paling besar di dalam Undang-Undang 13, orang yang sakit berkepanjangan ketika di PHK oleh perusahaan. 2 kali pesangon sesuai dengan pasal 156 ayat 2, 2 kali penghargaan masa kerja sesuai dengan pasal 156 ayat 3, dan penggantian hak 15%. Yang lain itu 2 kali pesangon, 1 kali penghargaan. Tetapi kalau sakit yang berkepanjangan di PHK, kompensasinya 2 kali. Jadi menurut saya nggak bisa dipakai pasal 93 untuk mengurangi upah pekerja. Apalagi di ayat 2-nya jelas. Wajib tetap dibayar. Pekerja diminta untuk tidak bekerja oleh perusahaan di pasal 93 ayat 2 poin F itu wajib bayar upahnya. Jadi tidak ada ruang untuk mengurangi upah pekerja dari aspek hukum ketenagakerjaan maupun peraturan pemerintah. Yang kedua terkait dengan PHK, saya juga mengkritisi apa yang disampaikan oleh Bang Yos tadi. Ya, mengarah kepada pasal 164 Undang-Undang 13 ayat pertama, yaitu pengusahaan mengalami kerugian 2 tahun berturut-turut atau karena force majeure itu dapat melakukan PHK dengan kompensasi 1 kali pesangon sesuai dengan pasal 156 ayat 2 dan penghargaan masa kerja 1 kali sesuai dengan pasal 156 ayat 3 dan penggantian hak 15% sesuai dengan pasal 156 ayat 4. Ini sangat tidak tepat diarahkan ke pasal itu untuk melakukan PHK. Karena kondisi COVID ini baru 2-3 bulan. Pembuktian terhadap kerugian perusahaan harus 2 tahun berturut-turut. Itu baru bisa dibenarkan untuk melakukan PHK. Itu pun harus proses. Menunggu putusan pengadilan. Apakah alasan hukum kerugian perusahaan ini bisa dibuktikan oleh perusahaan di dalam persidangan? Kalau tidak bisa, batal demi hukum. Yang kedua, force majeure. Apakah COVID-19 ini masuk kepada pemahaman hukum kita pasal 164 tersebut sebagai force majeure? Ini perlu pemahaman yang utuh kita. Apakah kondisi saat ini masuk dalam kerangka pemikiran pembuat undang-undang pada pasal 164? Ini perlu diskusi yang matang bagi para ahli hukum. Menurut saya, ya mohon maaf Prof maupun Bang Yos, jadi kalau melakukan PHK menggunakan pasal 164 itu akan buruh melakukan perlawanan yang sangat sengit karena tidak tepat alasan COVID ini mengarah kepada pasal 164 ayat pertama. Nah, dari aspek hukum mungkin sudah Prof lebih mendalam, lebih paham dari saya. Kemudian sesuai dengan tema diskusi kita mencegah, tentu harus ada solusi. Nah, solusi yang menurut saya pada saat ini adalah negara harus hadir. Benar-benar hadir. Kalaupun pekerja dirumahkan untuk merespon anjuran atau edaran dari pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja, jangan bebankan secara utuh upah pekerja itu kepada perusahaan. Negara juga harus terlibat. Misalnya pengusaha dibebankan 50%, negara bebankan 50%. Sehingga pekerja tetap menerima upah. Apalagi kita dengar, Pak Jokowi kita, Presiden kita yang terhormat, baru mendapatkan pinjaman atau utang luar negeri ratusan triliun. Itu bisa dibantu itu kepada pengusaha dan kepada pekerja. Karena tidak menginginkan, kedua pihak ini tidak menginginkan adanya dirumahkan, tidak mau bekerja.
Tapi negara juga harus hadir memberikan solusi. Jangan kepada pengusaha dibebankan pajak pungutan-pungutan yang sama sekali memberatkan pengusaha, yang pada akhirnya juga tidak memberikan jaminan kesejahteraan bagi pekerja. Coba BPJS ada tambahan lagi yang merupakan beban pengusaha pada saat ini. Ada iuran pensiun segala itu. Ini kan beban bagi pengusaha. Cukup pertahankan pasal 167 Undang-Undang 13 ayat 5-nya, ketika tidak pengusaha tidak mensertakan pada jaminan pensiun, kompensasi PHK usia pensiunnya 2 kali pasal 156 ayat 2 pesangonnya, 1 kali penghargaan masa kerja pasal 156 ayat 3, dan penggantian hak 15%. Jangan dibebankan lagi pengusaha, karena kalau dibebankan itu terus pada pengusaha, berimbas pada semakin miskinnya kaum buruh di Indonesia. Seperti dulu BPJS, jam sostek kita tentang jaminan pemeliharaan kesehatan, itu tidak wajib bagi perusahaan untuk ikut program jam sostek, bisa mengelola sendiri. Itu bagi pengusaha itu sangat baik, itu BPJS jam sostek dulu untuk jaminan pemeliharaan kesehatan, karena dikelola keuangan sendiri oleh perusahaan. Pekerja yang sakit dalam 1 bulan itu, kalau jumlah karyawannya 1000, nggak nyampe 100, tetapi iuran jaminan kesehatan setiap bulan yang disetorkan oleh pengusaha kepada BPJS itu miliaran rupiah. Coba uang itu digunakan oleh pengusaha untuk mempertahankan usahanya, akan bisa menjamin tetap bekerjanya pekerja di perusahaan tersebut. Nah, ini lagi-lagi kita berharap, jadi pencegahan yang utama atas COVID ini supaya tidak terjadi PHK, di samping kesadaran kedua belah pihak, pengusaha dan pekerja, negara juga harus terlibat memberikan bantuan kepada pengusaha supaya upah pekerja tidak dikurangi, apalagi tidak dibayar. Nah, ini sangat berbahaya sekali kalau upah pekerja tidak dibayar, kemudian ujungnya nanti di PHK, wah, negara bisa kacau nantinya. Karena buruh banyak yang menganggur, maka potensi tindakan kriminal akan menambah poin dalam keamanan dan ketertiban nasional. Ini juga yang harus diperhatikan. Dan perlu disadari bersama, efek sosial dari PHK, ini yang juga harus menjadi pertimbangan pengusaha, adalah dampak sosialnya. Ini perlu saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan Pak Yos sebagai pengusaha ya bisa mempertimbangkan matang-matang untuk melakukan PHK kepada pekerja. Dampak sosial yang pertama adalah status sosial pekerja di masyarakat. Itu pasti akan dipandang sebelah mata oleh warga ketika status ter-PHK itu sudah disandangnya. Yang tadinya warung-warung kelontong di sekitar rumahnya itu mempercayai dia bisa ngambil dulu itu barang, nanti nunggu gajian baru bayar. Tetapi kalau sudah di PHK, kepercayaan masyarakat di sekitar hilang. Yang kedua, banyak pekerja yang tidak siap di PHK karena skill mereka sangat rendah. Dan juga di sosial masyarakatnya, yang tadinya biasanya mereka rapi-rapi tiap pagi berangkat kerja, tapi ketika di PHK mereka dengan sandal jepit, kaos kutang, dan bersarungan. Ini juga memberi dampak yang sangat menyedihkan bagi buruh ketika PHK. Yang paling berat, PHK itu akan menyumbang tindakan kriminal, karena buruh tidak bisa menghasilkan sesuatu untuk kelangsungan hidupnya, mau tidak mau akan melakukan segala cara untuk melangsungkan hidupnya. Maka menurut saya, terkait dengan COVID-19 ini, yang paling utama kita tekankan adalah peran pemerintah.
membantu pengusaha, baik memberikan pinjaman dan lain-lain, agar buruh bisa tetap diselamatkan. Jangan hanya sekedar membuat surat edaran, dirumahkan, upahnya dikurangi, tetapi tidak membantu. Nah ini menjadi kebiasaan pemerintah hanya membuat regulasi tapi lepas tangan pada ujungnya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman yang mengikuti diskusi ini, dan terutama kepada Prof. Saya ucapkan terima kasih, banyak ilmu-ilmu yang saya terima di saat Prof memaparkan materi diskusi ini. Juga kepada Bang Yos, terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arifin atas paparannya. Kita sudah masuk ya ke sesi terakhir webinar kita pada hari ini. Dan sebelum memulai sesi tanya jawab, saya menyimpulkan beberapa hal yang telah disampaikan oleh para pembicara kita. Pak, maaf, boleh saya sedikit interupsi, dikit aja, 2 menit. Silakan Pak, silakan Pak. Dikit aja. Baik, terima kasih Pak Leo sebagai moderator. Baik. Pak Prof Uyono, Aloysius Uyono, Pak Arifin, ada sedikit yang mungkin perlu saya tanggapi ya dari dikatakan Pak Arifin tadi ya. Ada 2 hal tadi saya catat tadi yang mungkin perlu saya tanggapi sedikit. Yang pertama mungkin yang terakhir dulu. Tadi Pak Arifin mengatakan bahwa saya mewakili pengusaha. Ini perlu saya klarifikasi Pak. Asosiasi Praktisi Human Resource Indonesia atau ASPRI tidak tidak memihak kepada pengusaha, ya, tidak pro juga kepada buruh, ya Pak. Jadi perlu perlu ditegaskan bahwa kami tidak, istilah kami di internal ASPRI Pak, ASPRI itu tidak menghamba kepada pengusaha. Tapi kami tidak juga pro kepada pekerja. Kami lebih pro kepada penegakan aturan ketenaga kerjaan secara lebih bermoral, secara lebih win-win, memberikan kepentingan bagi kedua belah pihak, memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, Pak. Jadi perlu dicatat itu Pak Arifin. Siap-siap, terima kasih Bang. Ya, website kami mungkin bisa dicatat bahwa ASPRI itu agak unik Pak. Kalau di perusahaan itu praktisi HRD mungkin berperan mewakili pengusaha. Oke, tapi asosiasi praktisi HR kami adalah organisasi tidak menjadi bagian dari asosiasi pengusaha, Pak. Tidak. Bahkan justru Pak Arifin mungkin tak lihat ASPRI ini malah mungkin saya pikir mereka para asosiasi pengusaha malah sering suka tidak menyukai kami. Karena banyak dalam sepak terjangnya kami terkesan seperti membela pekerja. Iya. Padahal kami tidak membela pekerja. Memang faktanya banyak aturan-aturan yang merugikan pekerja. Kalau kami katakan, kalau pengusaha itu dirugikan, kami akan katakan itu juga tidak benar. Pekerja dirugikan, kami juga akan membela pekerja, Pak. Jadi kami tetap berjalan di tengah-tengah, on the track, bagaimana agar mekanisme hubungan industrial Pancasila itu berjalan sesuai dengan harapan bersama. Yang pertama Pak Arifin, yang perlu. Terus yang kedua, saya ingin sedikit menanggapi di pasal 164 Pak Arifin. Karena gini, kenapa saya katakan pasal 164 ayat 1? Karena ini situasi saat ini, darurat kesehatan ini belum diatur secara detail Pak di Undang-Undang 13 2003. Jadi saya hanya mencari pasal paling mendekati dengan situasi saat ini. Pasal paling mendekati. Karena di sini saya melihat ada situasi force major, Pak. Ada situasi force major. Nah, ini tadi saya menarik dikatakan Pak Arifin. Force major ini bagaimana? Situasinya bagaimana? Ini yang saya pikir ini terobosan, Pak. Perlu pemerintah atau pihak pengadilan ya atau Mahkamah Agung itu membuat keputusan, mengeluarkan putusan bahwa situasi ini adalah situasi post major. Jadi perlu ada putusan pengadilan, Pak, untuk memperkuat agar
pasal 164 ayat 1 ini bisa diimplementasikan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Pak Arifin katakan bahwa kalau perusahaan itu tidak mampu, harus menunggu 2 tahun berturut-turut. Itu saya pikir mungkin saya agak sedikit berbeda, Pak. Kalau 2 tahun berturut-turut itu kalau perusahaan itu merugi, Pak. Ini yang saya katakan. Dalam situasi force majeure ini yang kita pakai di pasal 164 ayat 1, itu seandainya, Pak, perusahaan mengatakan kami tidak sanggup. Karena saya yakin, Pak Arifin, banyak sekali perusahaan yang menolak ini. Kalau pasal, saya pernah di grup WA Aspri, kami ada 4 grup, Pak. Itu banyak juga pengusaha yang ada di situ. Itu mereka malah resistensi dengan ini, Pak. Mereka malah mengatakan situasi begini kami nggak akan membayar pesangon. Justru Aspri di sini membantu pekerja, Pak. Kami mencari solusi yang paling dekat, ya, regulasi atau pasal yang paling mendekati agar kami bisa membela kepentingan pekerja. Nah, ini tetap dalam koridor aturan-aturan yang memang diatur di Undang-Undang 13 2003. Jadi saya lebih melihat di sini force majeure. Nah, kalau perusahaan tidak mengatakan kami tidak mampu, ayo tunjukkan keuangannya. Tunjukkan keuangan Anda bahwa Anda tidak mampu. Kalau Anda tidak bisa mampu menunjukkan kondisi keuangan, Anda harus bayar 1 kali pesangon ini. Ini saya pikir the worst case scenario, yang terburuk, yang terbaik dari situasi yang terburuk yang bisa kita ambil di pasal 164 ayat 1. Demikian Pak Moderator, Pak Arifin, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Yos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah ada yang mau menanggapi, Prof? Apakah ada tanggapan atau sedikit komentar sebelum kita masuk ke sesi terakhir? Nah, saya ingin mengomentari mengenai force majeure. Force majeure itu adalah suatu upaya dari pihak debitur untuk tidak bisa membayar karena sesuatu hal sehingga mereka tidak bisa membayar. Nah, ini adalah sepihak, adalah debitur saja, kreditur tidak. Sedangkan COVID-19 ini dua-duanya. Apakah pengusaha, apakah pekerja tidak boleh melakukan kegiatan. Tidak boleh melakukan kegiatan. Oleh karena itu, pasal berapa tadi? 164 itu force majeure, artinya pengusaha tidak tutup, artinya perusahaan tutup. Perusahaan tutup artinya. Perusahaan tutup sehingga harus dibuktikan bahwa selama 2 tahun atau tutup perusahaan itu sehingga tidak dapat melakukan kegiatan usahanya, tidak bisa membayar. Sehingga tidak bisa dikatakan force majeure kalau perusahaan itu tidak tutup. Itu dalam arti pengertian force majeure, dalam arti pengertian hukum perburuhan. Artinya perusahaan itu sama sekali tutup dan tidak bisa melakukan kegiatan. Itu force majeure. Tapi kalau force majeure perdata, itu adalah suatu keadaan di mana debitur tidak bisa membayar hutangnya atau melakukan prestasi akibat suatu keadaan yang memaksa dia tidak bisa melakukan pembayaran itu. Itu keadaan memaksa. Jadi misalnya perusahaan itu menjadi bubar gitu, sehingga dia tidak bisa membayar hutangnya itu. Saya kira itu mengenai force majeure. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof atas masukannya. Sebelum kita masuk ke sesi terakhir, saya menyimpulkan beberapa hal dari diskusi kita tadi oleh pembicara kita, baik Pak Yasminaldi, Pak Arifin, atau Profesor Wiono. Yang pertama, kita sepakat bahwa negara harus hadir dalam permasalahan PHK ini, khususnya terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Lalu yang kedua,
bahwa ada aturan-aturan yang menyinggung terkait dengan PHK yang dapat dijadikan acuan apabila kita ingin melakukan upaya hukum. Lalu yang terakhir, harus ada win-win solution antara karyawan dan pengusaha. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk para pembicara atas paparannya. Saya mengingatkan untuk teman-teman, sekarang adalah sesi tanya jawab, yang mana para peserta boleh mengajukan pertanyaan. Saya akan mengambil 3 teratas lewat chat. Kalian bisa ngechat di ini, di aplikasi ini, bilang aja saya gitu, nanti di absen, dan saya akan ambil 3 teratas. Nah, sembari menunggu yang mau bertanya, sebaiknya kita melihat dulu video yang akan diperlihatkan oleh operator. Silakan, Pak Hanif. Teman-teman, rekan-rekan semua, kali ini adalah videonya. Cara penggunaan ini dia tampilannya. Kita dapat melihat beberapa konsultan yang memang direkomendasi. Ada fitur pilihan juga loh, seperti kamus hukum, kontrak hukum, maupun forum diskusi. Jika ingin melakukan konsultasi, kita bisa memilih salah satu konsultan. Deskripsi, spesialisasi, firma hukum, bahkan pendidikan konsultan bisa kita ketahui loh. Langsung aja deh, langsung kita chat untuk melakukan konsultasi. Kita tidak perlu membuang-buang energi untuk keluar rumah, karena dengan Hello, kita dapat berkonsultasi dari rumah. Yuk, download Hello. Ya, baik teman-teman dan rekan-rekan, yang tadi adalah video dari Hello ID. Jadi kalau teman-teman yang punya permasalahan hukum atau ingin diskusi, silakan download Hello, karena di sana ada lawyer-lawyer yang cukup terkenal dan ahli di bidangnya dan kompeten di bidangnya. Jangan lupa ya download Hello ID. Oke, kita udah dapat 2 orang yang bertanya nih. Yang pertama ada Muhammad Jamhari. Sepertinya ada gangguan mungkin ya. Oke, kita beralih dulu deh ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan dari Dr. Alwin Marwan SH MA. Beliau bertanya kepada Prof. Iono, Pak Arifin, dan Pak Yos, kalau misalnya pabrik disuruh tutup karena COVID, tidak bisa produksi, solusi yang tepat bagaimana ya? Saya ulangi lagi, pertanyaan ini ditujukan kepada ketiga pembicara kita. Kalau misalnya pabrik disuruh tutup karena COVID, tidak bisa produksi lagi, solusi yang tepat bagaimana? Itu yang pertama. Langsung saja boleh tanggapi oleh Prof dulu mungkin ya. Prof Aloysius Wiono, silakan Prof, boleh ditanggapi pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kalau pabrik disuruh tutup karena COVID-19, solusinya bagaimana? Nah, ini solusinya ya harus win-win solution tadi menurut saya. Win-win solution yang harus ada dasarnya. Dasarnya bagi pengusaha maupun bagi pekerja. Oleh karena COVID ini kan sesuatu hal yang tidak kita harapkan. Pengusaha tidak mengharapkan, pekerja tidak mengharapkan, tetapi harus perusahaan itu tutup dan pekerjanya juga harus tidak bekerja. Jadi semuanya serba tidak bekerja. Oleh karena itu, padahal pekerja harus makan. Perut tidak bisa menunggu. Oleh karena itu, maka dan pengusaha juga demikian juga. Perusahaan tutup berarti tidak bisa membuat make money
sehingga perusahaan itu stagnan. Oleh karena itu perusahaan juga mengalami kesulitan mengenai pembayaran upah itu. Oleh karena itu satu-satunya yang harus bisa kita inikan adalah menganggap bahwa situasi ini sama sekali tidak dikehendaki, sehingga pekerja harus mendapatkan upah. Nah, harus mendapat upah itu harus ada dasarnya, yaitu pasal 93 tadi. Pasal 93 artinya pekerja dianggap sakit meskipun tidak sakit, karena COVID ini kan katakanlah 1 tahun belum tentu berhenti. Oleh karena itu diasumsikan bahwa pekerja sakit 1 tahun. Oleh karena itu 4 bulan pertama mendapatkan upah 100%, 4 bulan kedua 75%, 4 bulan ketiga 50%, kemudian PHK. Itu saya kira jalan yang harus kita tempuh untuk menghadapi COVID ini. Saya kira itu demikian, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof untuk tanggapannya. Selanjutnya boleh Pak Arifin dulu mungkin ingin memberikan tanggapan atas pertanyaan tadi. Ya, terima kasih. Saya diberi kesempatan kedua untuk menanggapi pertanyaan dari Dr. Awaludin. Ketika perusahaan disuruh tutup karena COVID, solusi yang tepat apa? Nah, perintah ditutup ini perintah undang-undang kah? Atau hanya sekedar anjuran melalui surat edaran? Nah, tutupnya perusahaan di dalam hubungan industrial, apakah karena badan hukumnya bubar atau karena hanya menghentikan produksi atau produktivitasnya? Ini yang harus dijelaskan dulu tutupnya ini. Nah, tapi kalau terkait dengan COVID ini, bahwa yang ada saat ini ada surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja. Hanya perintahnya merumahkan karyawan. Perusahaan mau tidak mau, karena untuk menyelamatkan perusahaannya dan tidak berada dalam kerugian yang besar, mau tidak mau menggunakan anjuran itu sebagai pijakan untuk membuat kesepakatan bersama antara pengusaha dengan serikat pekerja. Nah, karena kondisi ini yang nggak bisa dihindari dan dirasakan bersama, disinilah bentuk kemitraan yang sesungguhnya antara pengusaha dengan serikat pekerja ataupun pekerja. Dalam kondisi saat ini, pekerja pun harus memahami kondisi perusahaan. Yang penting pada saat ini adalah pekerja tetap menjadi karyawan walaupun dengan keterbatasan dan kekurangan. Misalkan dengan dikurangi upah sebagai solusinya. Daripada harus memilih PHK. Tetapi pada kondisi ini, sebenarnya PHK itu nggak bisa dihindari. Hanya menunda aja. Menunda aja. Karena jelas perusahaan-perusahaan yang ada di Jabotabek pada saat ini, itu sudah banyak yang tidak melakukan aktivitas produksi. Nah, solusi yang tepat adalah memanfaatkan COVID ini, yaitu membangun komunikasi yang baik antara pengusaha dengan pekerja ataupun dengan serikat pekerja.
bicarakan secara baik-baik. Tentu juga perusahaan harus memahami bahwa upah pekerja adalah salah satu sumber penghidupan satu-satunya bagi pekerja saat ini. Kalau kondisi keuangannya masih memungkinkan untuk membayar 100%, jangan dibuat-buat untuk mengurangi upah pekerja. Karena kita tahu kondisi ini baru 2 bulan berjalan. Nah, di dalam dunia bisnis perseroan itu kita juga sering mendengar ada dana cadangan. Ya. Nah, posisi kondisi 2019 itu perusahaan-perusahaan sangat baik. Nah, cadangan keuntungan yang dialokasikan oleh pemegang saham itu bisa dimanfaatkan untuk sementara. Manfaatkan sementara. Jangan serta-merta kondisi keuangan masih baik karena baru 2 bulan, tiba-tiba ya upah pekerja dikurangi 50%, bahkan tidak dibayar. Ini yang tidak adil bagi pekerja. Ya intinya menurut saya, solusi yang tepat adalah membangun komunikasi yang baik, bicarakan secara bipartit antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja, jangan membuat keputusan sepihak. Karena banyak juga yang saya dengar, pengusaha arogansinya karena pada posisi yang kuat, itu membuat keputusan sepihak. Karyawan dirumahkan tanpa upah. Bahkan ada seseorang yang bertanya kepada saya, sudah dimaklumi antara pekerja dan perusahaan bahwa selama dirumahkan upahnya itu 50% selama COVID ini. Nah, ketika dirumahkan, kesepakatan 50% itu berubah lagi, dibayar hanya 600.000. Ini nggak benar juga perusahaan. Jadi kalau memang sudah disepakati pemotongan 50%, maka jalankan itu. Jangan mencari kesempatan dalam kesempitan, karena posisi pekerja pada posisi yang lemah, apapun bisa dilakukan oleh perusahaan. Itu mungkin pandangan atau tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arifin Sulaiman. Yang terakhir untuk Pak Yasminaldi, mohon tanggapannya dan jawabannya seperti apa terkait pertanyaan dari Pak Awaludin tadi. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Moderator. Ya, saya pikir kalau untuk penjawab terakhir sebenarnya lebih enak. Karena penjawab pertama dan kedua sudah mengisi semua ya. Prof tadi sudah menjawab dan Pak Arifin juga. Saya pikir hampir sama ya. Saya melihat di sini untuk perusahaan yang tutup karena COVID, ini perlu kita garis bawahi dulu. Tutup karena COVID, bukan tutup karena perusahaan merugi, bukan tutup karena apa-apa, tapi karena di luar situasi, di luar kemampuan perusahaan dan pekerja, ya. Jadi di luar kemampuan dari para pihak pengusaha dan pihak pekerja. Nah, kalau dalam situasi seperti ini, tentu harus ada kriteria yang jelas. Di sini dibutuhkan keterbukaan dan kejujuran, ya, keterbukaan dan kejujuran dari pengusaha. Tadi kalau Pak Arifin katakan, saya juga banyak setuju dengan yang dikatakan Pak Arifin. Walau saya katakan saya tidak pro kepada pekerja ya, tapi memang hampir seperti itu faktanya. Kita bukan ingin membela pekerja, tapi kita ingin agar bagaimana kedua pihak dalam bipartit ini bisa tidak saling dirugikan dan bisa sama-sama win-win. Nah, di sini saya katakan, kalau situasinya dikarenakan COVID, perusahaan harus tutup. Itu kan bukan karena perusahaan merugi kan? Bukan karena perusahaan rugi. Atau bukan juga karena perusahaan tidak disiplin. Atau bukan juga karena perusahaan demonstrasi. Atau bukan juga karena pekerja melakukan hal-hal yang melanggar aturan ketenagakerjaan. Bukan. Nah, disinilah dibutuhkan keterbukaan, komunikasi, kejujuran, ya, khususnya dari pengusaha. Saya lebih cenderung dengan adanya perusahaan harus tutup dengan terpaksa, ya, bisnis tutup dengan terpaksa karena COVID. Ini tentu harus ada kebijakan atau kebijaksanaan dari perusahaan untuk tetap
mempertahankan karyawannya. Itu yang saya katakan. Jadi jangan karena COVID perusahaan langsung mem-PHK. Tapi tetap harus memperhatikan bagaimana nasib pekerja untuk beberapa waktu ke depan. Ya, salah satunya solusinya saya katakan dirumahkan. Rumahkan mereka, bayar gaji mereka plus tunjangan tetap. Gaji dan tunjangan tetap itu dibayarkan. Kalau memang perusahaan itu mampu, kasih batas waktu, apakah 2 bulan, 3 bulan, kalau sampai 3 bulan misalnya tidak mampu, ya mungkin gajinya dibayar 75%. Kalau nggak mungkin dibayar 50%, dikatakan Prof. Wiono tadi. Itu hanya acuan Pak Arifin. Saya katakan kalau Prof. Wiono mengatakan tadi tentang acuan sakit, saya setuju itu sebagai acuan saja. Jadi harus bertahap gitu. Jadi jangan pengusaha langsung mem-PHK karena alasan COVID. Ya, pasti pengusaha atau perusahaan punya dana cadangan, dikatakan Pak Arifin. Ya, pasti pengusaha punya dana cadangan. Ya, keluarkanlah ada empatilah terhadap pekerja. Apakah para pengusaha tega langsung mem-PHK karyawan, ya memberikan pesangon, apalagi hanya memberikan gaji terakhir. Habis itu mereka mau makan apa? Kita bisa, ini justru akan merugikan kita semua. Saya katakan kenapa merugikan? Mereka akan tidak bekerja, banyak pengangguran, efeknya ke kriminalitas, ya. Kriminalitas akan merugikan kita semua. Akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi itu yang saya katakan bahwa semuanya perlu dirundingkan. Perlu keterbukaan. Perlu kejujuran. Kejujuran nurani yang paling perlu. Itu yang saya katakan. Khususnya para pengusaha harus jujur nurani. Jangan hanya berpikir mencari untung, mencari uang untuk kepentingan pribadi. Karyawan atau pekerja itu adalah aset. Ada di perusahaan itu ada 5M kan? Man, method, mesin, dan segala macam. Karena itu adalah aset, bukan objek dari bisnis perusahaan, tapi mereka juga subjek, mitra dari perusahaan. Jadi mungkin itu yang saya katakan, rundingkan, cari solusi yang win-win, yang bisa disetujui dan disepakati oleh pekerja. Salah satunya mungkin saya berpikir ya, selagi mampu bayarlah gaji mereka, dirumahkan bayar secara full dulu gaji mereka. Kalau nggak mampu lagi, kurangin sedikit-sedikit. Jangan langsung anjlok secara drastis. Kasihan kita dengan pekerja kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yos untuk penjelasannya. Kita beralih ke penanya yang kedua. Yaitu ada sebentar. Ya. Pertanyaan dari Pak Lili tadi ya. Beliau bertanya tentang bagaimana dengan surat edaran Menaker nomor 3 tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020 pada pasal 2 ayat 4 mengenai besaran upah yang tidak masuk bekerja sesuai dengan kesepakatan pekerja. Saya ulangi lagi Pak. Dari Pak Lili, beliau bertanya, bagaimana dengan surat edaran Menaker mengenai besaran upah yang tidak masuk bekerja sesuai dengan kesepakatan pekerja? Pertanyaan ini ditujukan untuk ketiga pembicara. Mungkin Prof bisa pertama menjawab. Silakan Prof. Ya, baik. Mengenai surat edaran nomor 3 tahun 2020 tentang upah yang tidak upah tidak dibayar pada saat pekerja, saya belum tahu nih ketentuannya. Upah tidak dibayar pada saat gimana? Pada saat COVID ini.
Ini yang saya nggak tahu nih, surat edaran ini. Mungkin Pak Lili sedang on, boleh dijelaskan lebih lanjut tentang pertanyaannya? Ya, terima kasih, moderator. Di sini ada surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja, Menteri Tenaga Kerja, dikeluarkan tanggal 17 Maret 2020, mengenai perlindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Di sini ada dua Romawi. Di sini yang saya sebutkan adalah salah satu di antaranya yang 2 Romawi titik 4 adalah bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19 sehingga menyebabkan sebagian atau seluruhnya tidak masuk kerja dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha, maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja atau buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Itu poinnya, Pak. Hanya sayang sekali saya nggak bisa share di sini ya. Kok caranya mungkin saya belum tahu ini. Terima kasih, Pak Moderator. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, saya kira itu anjuran kepada pengusaha maupun pekerja yang terkena COVID ya, untuk membicarakan, untuk berdiskusi, untuk menegosiasikan bagaimana upahnya. Nah, untuk itu saya kira harus ada standar yang harus dijadikan dasar untuk menentukan upah itu. Nah, standar yang bisa dijadikan dasar adalah, yaitu kembali lagi pada pasal 93. Pasal 93 itu harus diberikan kepada pengusaha untuk membayar upahnya, upah pekerjanya, sehingga pekerja mendapatkan upah 100% selama 4 bulan itu, kemudian 75% dan 50%. Saya kira itu yang harus diinikan. Saya kira itu demikian, Mas Moderator. Terima kasih, Prof. Mungkin yang kedua, Pak Yos punya tanggapan terhadap pertanyaan peserta kita? Baik, terima kasih Pak Moderator. Ya. Ya, saya melihat dari surat edaran itu, pertama ini mungkin Prof Wiono juga sebagai pakar hukum, Prof. Saya lihat dari sisi hukum dulu ini, Prof. Yang saya tahu, surat edaran ini bukanlah aturan perundang-undangan. Surat edaran adalah surat yang berlaku secara internal di pemerintahan. Ini yang saya selalu melihat pemerintah tidak mau berani, mohon maaf, mengambil tanggung jawab terkait ini. Ingin membuat aturan, tapi melalui surat edaran yang ditujukan ke gubernur dan bupati atau wali kota, tapi nanti mentalnya ke dunia industri. Ini yang selalu saya perhatikan. Selalu pemerintah menggunakan SE. Padahal SE itu, coba dibaca baik-baik, Pak Arifin juga tahu ya, surat edaran itu selalu ditujukan kepada gubernur dan bupati dan wali kota, bukan kepada perusahaan. Tugasnya gubernur, bupati, dan wali kota harus mensosialisasikan kepada dunia industri. Tapi itu tidak dilakukan. Sementara setelah itu, dunia industri disuruh mengacu, merefer ke surat edaran sebagai aturan. Padahal surat edaran dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia bukanlah sebagai bagian dari aturan tata urutan perundang-undangan di RI itu. Ya, seperti kita tahu kan hierarki perundang-undangan kita kan mulai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, setelah itu undang-undang dan PP dan segala macam. SE tidak ada di situ. Nah,
Ini yang perlu Prof pemerintah harus tegas. Nah, terkait dengan isi SE itu, apabila ada dunia industri di daerahnya itu adalah PSBB, itu dilakukan perundingan. Kenapa pemerintah tidak langsung aja diatur buat semacam peraturan Menteri Tenaga Kerja? Di saat pemberlakuan PSBB, perusahaan selama 3 bulan pertama wajib membayarkan gaji plus tunjangan tetap, atau setidaknya membayar 75% atau 50% atau segala macam. Jadi jangan dilepas seperti itu. Ini akan membingungkan di dunia industri. Jadi itu yang saya selalu kritik, surat edaran seperti ini yang selalu dibuat oleh menteri atau pemerintah. Sebenarnya surat edaran itu adalah surat internal dari lembaga instansi pemerintah, antar lembaga instansi pemerintah. Kalau bagi saya juga orang hukum, nggak diikutin itu juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena menteri menujukan surat itu kepada gubernur atau bupati agar disosialisasikan. Apakah gubernur, bupati, dan wali kota mensosialisasikan SE itu? Tidak. Kita hanya terima bocoran itu. Itu yang kita dapatkan. Jadi itu sangat membingungkan dunia industri. Jadi kita diterima, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yos. Yang terakhir mungkin dari Pak Arifin boleh ditambahkan singkat saja karena untuk mempersingkat waktu dan juga untuk beralih ke pertanyaan yang terakhir. Silakan Pak Arifin. Masih di mute Pak mikrofonnya. Mikrofonnya Pak. Siap ya. Baik. Ya, kalau menurut saya surat edaran Kementerian Tenaga Kerja ini merupakan bentuk nyata negara lepas tangan dalam kondisi ini. Jadi buruh dan pengusaha itu suruh berantem. Dia bilang ke pengusaha, lu kalau mau rubah upah boleh-boleh saja, tapi bicarakan dengan buruh. Nah, saya sepakat seperti yang disampaikan oleh Bang Yos tadi. Harus tegas dan jelas. Sudah nyata kondisi ini. Negara itu harus hadir dengan produk hukumnya. Apakah dengan peraturan pemerintah? Apakah dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja? Sehingga menjadi pijakan hukum bagi kedua belah pihak. Jangan dibikin perselisihan. Surat edaran itu bukan produk hukum. Bukan produk hukum yang bisa ditaati, yang bisa tunduk bagi kedua belah pihak dalam hubungan industrial. Jadi sia-sia saja surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja tersebut. Jadi harus tegas dengan kondisi yang ada ini, negara hadir dengan produk hukumnya, ya tentu yang lebih cepat ya peraturan pemerintahnya atau peraturan Menteri Tenaga Kerja. Jadi jelas gitu loh. Itu pendapat saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ini jadi membingungkan pelaku ya Pak. Gimana? Halo? Ya, dengan adanya surat edaran ini sekarang kan banyak sekali ya SE yang diterbitkan ya. Jadi untuk pelaku yang di industri, kita sebagai pekerja, seakan-akan tadi yang betul disampaikan. Jadi seakan-akan dibenturkan dengan ketentuan-ketentuan seperti ini. Sementara perundang-undang udah jelas sekali bagaimana pengupahan, bagaimana hukum ketenagakerjaan seperti itu. Sekarang muncul SE yang bisa dibilang ya tadi bisa membenturkan nantinya, kan begitu. Terima kasih Pak narasumber. Baik, terima kasih. Yang terakhir ada penanya yang terakhir dari Zamhari. Silakan Pak yang sedang on, boleh nyalain kamera dan mikrofon. Halo? Ya, silakan Pak. Ya. Terima kasih waktunya Pak Leo. Saya sedikit menanggapi apa yang disampaikan Pak Arifin tadi. Satu, saya takut kalau salah nanti masyarakat umum ini mengenai masalah PP 2015. Bahwa usia pensiun itu belum diatur oleh undang-undang. Tapi itu bukan hanya mengatur mengenai di dalam menikmati usia pensiun, menikmati hasil pensiun yang ditabung itu. Tapi kalau sehingga di dalam PP 45 itu masalah usia pensiun diatur di dalam PP atau PKB. Itu satu. Kedua, kalau saya
yang tadi oleh Prof. Yono untuk masalah orang yang disourcing. Kita ambilnya pasal yang di dalam Undang-Undang 13 itu yang diskorsing. Karyawan yang diskorsing itu tidak boleh masuk, maka diberikan upah penuh kayak gitu. Nah, di sini yang masalah sekarang ini karyawan tidak boleh masuk karena pemerintah. Pengusaha tidak boleh buka usaha karena pemerintah. Maka seharusnya pemerintah hadir, seperti saya setuju dengan Pak Prof, Pak Yos, saya setuju dengan Pak Arifin, itu pemerintah harus hadir di sini. Tetapi apa yang kita katakan SE itu petunjuk pelaksana. Apabila di lapangan itu para pejabat ada pertanyaan daripada para pengusaha dan para pekerja. Di situ SE petunjuk pelaksana apabila di dalam masyarakat terjadi kebingungan menghadapi COVID ini, gitu. Itu yang menjadi masalah. SE itu tujuannya ke situ. Tujuan kalau pikiran saya situ dari Menteri Tenaga Kerja itu mengatakan ST supaya kalau ada kebingungan, dinas tenaga kerja di lapangan itu bisa menjelaskan, oh bisa dirundingkan apabila nanti akibat dari ini. Nah, dirundingkan itu pun seharusnya juga melanggar aturan karena namanya orang yang kalau mangkir, nope, itu pun karyawan tidak berhak mendapatkan upah itu kalau mangkir. Kalau ini kan bekerja karena tidak bekerja karena dilarang. Nah ini saya sama-sama pengusaha di sini, yaitu pemerintah hadir. Nah, itu cuma hanya memberikan satu petunjuk. Nah itu yang jadi permasalahan yang kita diskusikan tadi. Terus kalau memang PHK sampai dirumahkan itu ya sesuai dengan SE kalau bisa. Tapi kalau sampai PHK itu kembali kepada Undang-Undang 13, tidak bisa dikasih satu kali, nggak boleh 164 disampaikan efisiensi. Itu kembali kepada efisiensi. Karena apa? Dia tidak rugi. Masa cuma 1 bulan dia ini PHK. Kasih pesangon 1 kali itu salah. Harus 2 kali. Karena perusahaan tidak rugi kalau rugi baru. Itu. Nah itulah ya sedikit Pak saya nanggapi apa yang beberapa narasumber yang saya sebutkan tadi menyampaikan kalau memang terpaksa PHK harus 2 kali pesangonnya. Sesuai efisiensi yang itu 164 atau pensiun itu saja yang perlu kita sampaikan Pak. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Moderator Pak Radio. Baik, terima kasih Pak Zamanri. Mungkin yang terakhir sebelum ditanggapi oleh para narasumber, ada satu masukan dan pertanyaan lagi yang terakhir dari Mbak Sintiara Faradifta. Dia bertanya, jika pengusaha membuat strategi untuk mem-PHK pekerja dengan alibi membuat KPI baru dengan tenggat waktu yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja, misalnya 3 minggu, dan dalam waktu 3 minggu tersebut pengusaha meminta pekerja tersebut mengundurkan diri secara sukarela. Bagaimana atas hal ini? Dengan catatan setiap karyawan harus tanda tangan KPI tersebut. Mungkin bisa ditanggapi Pak sekaligus sebelum kita akhiri. Baik, izin Pak. Yang pertama tadi terkait dengan usia pensiun. Ya. Mohon izin Prof, Bang Yos, saya tanggapin pertama karena beliau yang bertanya menanggapi penjelasan saya tentang usia pensiun. Jadi jelas, benar apa yang disampaikan beliau bahwa usia pensiun belum diatur di dalam undang-undang secara khusus. Tetapi yang berkembang selama ini, sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 92, pengusaha maupun pekerja sepakat mengacu usia pensiun itu kepada Undang-Undang 3 Tahun 2000 Tahun 92 jam sostek. Sehingga di dalam PKB, di dalam perjanjian kerja bersama disepakati usia pensiun adalah 55 tahun. Karena mengacu kepada Undang-Undang 3 Tahun 92 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Nah, kenapa saya katakan bahwa saat ini 57 tahun? Karena pada saat ini sudah ada undang-undang yang sudah ada peraturan pemerintah yang khusus berbicara tentang usia pensiun. Judul undang-undangnya adalah jaminan pensiun. Ya.
di mana pada saat ini disebutkan sejak 2016, itu lahirnya 2015, 2016 usia pensiun pekerja itu sudah menjadi 56 tahun. Nah, dari 2016 sampai 2019, karena ketentuan di pasal 15 PP 45 tentang jaminan pensiun, setiap 3 tahun itu ada pertambahan 1 tahun usia pensiun. Silakan Bapak atau para pendengar melirik atau membaca PP 45 tentang jaminan pensiun. Nah, di sisi yang lain, ini sebenarnya bagi pekerja ini juga sangat berbahaya dengan PP 45 ini. Yang pada akhirnya nanti pekerja nggak boleh pensiun, Pak, harus mengundurkan diri. Karena setiap 3 tahun itu naik terus. Yang sudah jenuh bekerja seharusnya dengan usia 55 tahun orang itu mulai jenuh, Pak. Tapi karena ketentuan undang-undang atau PP sekarang, PP 45 harus 57 tahun, dia akan ikut 57 tahun. Kalau enggak, dia harus mengundurkan diri kalau udah jenuh. Nanti naik lagi, Pak. 2009, 3 tahun kemudian menjadi 2022 akan menjadi 58 tahun usia pensiun. Sampai batas terakhirnya adalah 63 tahun, Pak. Jadi saya mendalilkan usia pensiun, analogi hukum saya adalah karena belum ada aturan yang secara rinci yang menyatakan usia pensiun itu berapa, selalu mengadopsi kepada Undang-Undang 3 tahun 92 tentang jam sostek. Nah, sekarang sudah ada PP 45, maka sesuai dengan asas hukum, saya, menurut pendapat saya, lex priori derogat legi in priori. Jadi hukum yang baru sekarang mengabaikan hukum yang dulu. Jadi PP 45 ini menurut saya akan menyampingkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 92 sehingga ada perubahan usia pensiun bagi pekerja. Itu tanggapan saya terkait dengan masalah usia pensiun. Nah, yang kedua terkait dengan pertanyaan dari Bu Tiara, ada upaya dari perusahaan dalam kondisi memanfaatkan kondisi ini memaksa pekerja untuk mengundurkan diri. Dan padahal kalau mengundurkan diri, aturan hukumnya pasal 162 itu lahir dari keikhlasan, kemauan dari pekerja itu sendiri. Nggak boleh diintimidasi, nggak boleh diiming-imingi, nggak boleh dijanjikan sesuatu, apalagi diancam gitu. Jadi mengundurkan diri itu ada dasar hukumnya pasal 162. Lahir dari kemauan pekerja itu sendiri, tidak dipengaruhi oleh apapun. Ya, COVID pun nggak bisa mempengaruhi bahwa pekerja harus mengundurkan diri. Jadi itu mungkin bahwa ini adalah penyimpangan hukum yang dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan mengurangi atau meniadakan cost kewajibannya untuk membayar kompensasi ketika melakukan PHK terhadap pekerja. Karena kalau pekerja mengundurkan diri, kompensasinya hanya 15%. Walaupun diatur uang pisah di dalam pasal 162, tetapi dalam Undang-Undang 13 tidak terang dan tidak jelas berapa sih uang pisah ketika pekerja mengundurkan diri. Itu harus ada kesepakatan di dalam PK, di dalam perjanjian kerja bersama, ataupun di dalam peraturan perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan. Nah, ketika uang pisah tidak ada di dalam peraturan perusahaan, tidak ada dalam perjanjian kerja bersama, maka uang pisah itu hanya gombalan ya bagi pekerja yang mengundurkan diri. Jadi kepada Bu Tiara, jangan mau ya yang melakukan atau menandatangani atau mengajukan surat pengunduran diri ketika tidak terpenuhinya syarat-syarat yang disampaikan oleh perusahaan. Terima kasih. Baik. Selanjutnya, Prof, mungkin boleh menanggapi? Iya. Saya kira jelas apa yang dikemukakan oleh Pak Arifin tadi, bahwa pengunduran diri itu adalah kemauan dari pekerja. Kemauan dari pekerja. Karena itu kalau ada pengunduran diri yang dipaksakan,
itu bisa dibantah. Artinya pengunduran diri itu tidak sah. Oleh karena itu pengunduran diri harus atas kawan sendiri, karena ketentuannya sudah jelas. Saya kira itu yang bisa kita inikan. Terima kasih. Oke, Prof. Untuk pertanyaan dari Mbak Tiara, ada tanggapan, Prof? Itu Mbak Tiara. Itu Mbak Tiara. Oke, terima kasih, Prof. Yang terakhir ada Pak Yos, boleh ditanggapi pertanyaannya, Pak? Terima kasih. Baik, Pak Moderator. Ya, mungkin saya pasti merangkum aja ya apa yang dikatakan oleh Pak Arifin dan Pak Profesor Budi Uyono ya. Saya setuju dengan disampaikan Pak Arifin dan Prof Uyono ini. Mengundurkan diri adalah hak dari pekerja. Ya, dan pengunduran diri itu harus tidak ada embel-embel tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Itu udah harus pasti, ya. Dan tidak boleh diatur oleh pengusaha. Nah, sebagai pada umumnya pengunduran diri itu harus 1 bulan sebelumnya. Tidak diatur oleh PP atau PKB di perusahaan bahwa 1 bulan sebelumnya wajib mengundurkan diri, itu pekerja harus mengikuti, ya. Jadi pengunduran diri itu harus secara ikhlas dan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan harus ditulis secara tertulis, setidaknya ditandatangani oleh pekerja. Itu Bu. Kalau tidak ada pengunduran diri secara tertulis, itu bukan pengunduran diri. Itu adalah pemecatan dari perusahaan. Ya. Karena pengunduran diri itu adalah sukarela, keikhlasan dari pekerja, dan tidak boleh diatur oleh pihak manapun. Apakah tadi dikata oleh Pak Arifin, apakah perusahaan berhak memberikan uang pisah, itu tergantung sebagaimana diatur di PP atau PKB. Apabila PP atau PKB mengatur ada uang pisah, ya itu wajib dibayarkan uang pisah. Tapi kalau tidak diatur, ya tidak wajib. Kecuali perusahaan memberikan semacam uang kebijakan. Makanya disitulah diperlukan dalam sebuah perusahaan itu serikat pekerja. Kenapa? Dengan adanya serikat pekerja, nanti ada PKB, ada sesuatu yang dirundingkan, ada yang dinegokan, ada norma-norma atau aturan tambahan yang bisa dimasukkan dalam PKB yang akan menjadi lex spesialis di dalam hubungan kerja di perusahaan. Bisa pikir itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ketiga narasumber kita yang sudah menjawab beberapa pertanyaan tadi. Dan kebetulan kita sudah berada di ujung webinar kita dan pertanyaan sudah ditutup. Saya pribadi mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk ketiga pembicara, baik Prof Wiono, Pak Yos, dan Pak Arifin. Juga terima kasih para hadirin dan pendengar. Saya mohon maaf bila ada mengucapkan salah-salah kata atau hal lainnya, saya mohon maaf. Dan sambil menunggu sebentar lagi buka puasa, terima kasih sekali lagi. Dan saya alihkan kepada MC, Mbak Hani. Silakan. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Prof, kepada Pak Arifin, kepada Pak Yos, maupun rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang telah hadir pada diskusi online kita hari ini. Saya mewakili terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya berharap semoga kita semua dapat melalui pandemi COVID-19 ini dengan terus berjuang dan semangat. Semoga pandemi COVID-19 ini juga segera berlalu dari negeri tercinta kita ini. Salam sukses selalu buat semuanya. Mungkin saya akhiri acara diskusi online kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak semuanya. Yos dan Pak Arifin. Ya, Prof Uyono, Pak. Dadah, sampai berjumpa. Terima kasih, Prof. Terima kasih semuanya. Jangan lupa download Hello semua. Ya.